Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali di siang ini saya membuat sebuah video di Cahaya Kehidupan di sebuah channel yang saya buat memberikan inspirasi, memberikan pencerahan dan tentunya membangunkan kesadaran kepada banyak orang tentang siapa dirinya, tentang bagaimana hidup sebagai manusia. Saya sampaikan terima kasih buat Anda semua yang setia nonton Cahaya Kehidupan, catatan harian, rasa hidup sukses, dan berbagai section lainnya. Dan yang sudah subscribe, itu artinya Anda mendukung semua manusia menjadi cerdas. Dan buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Saya membuat video ini saat break kelas AMC online. Habis tadi saya break, saya sholat duhur sebentar, kemudian saya menyempatkan diri untuk membuat video lewat Zoom. Hari ini hari Kamis 24 Maret 2022, kelas AMC online-nya hari ini pesertanya dari Sragen, seorang bapak yang dia sebelum belajar kelas AMC, dia baca dulu buku 10 keajaiban pikiran. Dia waktu itu mengatakan bahwa keluarganya ada masalah, lalu dia baca buku 10 keajaiban pikiran, dia merubah-rubah isi kepalanya dan dia kirim WA ke saya bahwa keluarganya menjadi harmonis lagi. Ternyata keharmonisan keluarga bersumber dari pikiran orang itu sendiri. Jadi kalau ingin keluarganya bahagia, keluarga Anda harmonis, maka berpikirlah dengan hal-hal yang kebaikan, berpikirlah hal yang menyenangkan saja. Jangan menyalahkan rumahnya, menyalahkan bentuk rumahnya, menyalahkan cat rumahnya, menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan pihak ketiga dan sebagainya. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana seharusnya rumah tangga itu dibangun supaya harmonis, sakinah, mawaddah, dan warohmah berdasarkan cara berpikir yang benar. Buat Anda yang belum menikah, ini menjadi ilmu bekal Anda selama menikah nanti. Buat Anda yang sudah menikah, ini juga menjadi ilmu untuk menikahnya lebih baik lagi, lebih harmonis lagi. Saya menikah sudah 2014, berarti sudah 8 tahun gitu ya. Dan saya dengan mantan pacar saya ini gitu ya, jadi istri, sudah cukup lama mengenalnya. Dan alhamdulillah selama menikah sih tidak pernah muncul sesuatu yang ya marah-marah dan sebagainya. Mungkin Anda bilang masih awal gitu. Buat saya sih semuanya bisa kita atur sedemikian rupa, bisa kita buat nyaman, kita bisa buat adem ayem, tergantung bagaimana pikiran saya dan pikiran istri saya. Anak-anak masih kecil, berarti tergantung bagaimana orang tuanya mengisi pikirannya. Nah, kenapa saya ingin membahas tentang rumah tangga yang harmonis ini? Karena tadi peserta kelas MC ini mengatakan bahwa ternyata banyak ajaran yang dulu kata si bapak ini gitu ya, dianggap benar tentang rumah tangga ternyata salah. Dia bilang, tidak apa-apa rumah tangga itu, yang penting makan sepiring berdua gitu, makan sepiring bisa banyak orang. Nah, ini yang membuat istrinya kemudian menjadi marah dan sebagainya. Ketika bapak ini merubah pikirannya, dia merubah bahwa oh saya bisa ngasih makan piringnya satu-satu. Efeknya apa? Rezekinya tambah lancar dan istrinya nggak lagi marah-marah. Nah, keluarganya harmonis lagi. Nah, bersumber dari pikirannya kan, bersumber dari bagaimana cara berpikirnya. Tapi ada orang yang punya anggapan seperti ini bahwa oh sebuah rumah itu tergantung energi di rumah itu, tergantung bentuknya kemana hadap pintunya, tergantung warna cat temboknya. Sebentar, saya coba sharekan sebuah materi. Oke. Materinya Anda bisa cek di blog saya ya, firmanpratama.wordpress.com. Saya akan cari, seingat saya pernah buat artikel gitu ya tentang rumah. Coba. Dan sepertinya ada. Nah, ini dia.
Tiga, tips penting membuat rumah kita terbebas dari aura negatif dan dijamin selalu positif. Aura atau energi atau situasi gitu ya, kalau saya bilang positif artinya bahagia, nyaman, memberikan ketenangan bagi penghuninya, dan bagi Anda yang menikah membuat ketenangan bagi suami dan istri. Apa sih yang harus dikerjakan gitu ya supaya kehidupan rumah tangga jadi harmonis? Banyak orang, nggak banyak sih ya, ada beberapa selebritis yang dia kemudian bercerai, bahkan ada yang suaminya maaf kepincut dengan babysitternya, ada kan tuh yang lagi heboh gitu ya. Ada seorang artis dulu waktu saya masih SMP SMA ya, saya pernah lihat si Mbak Mawar ini, dia rumah tangganya kemudian si suaminya ter tergoda apa kenapa tuh ya? Eh, tentu itu terjadi karena ada dua pikiran yang sama. Jadi bukan karena maaf hanya salah di istrinya atau salah di suaminya, semuanya membuat itu saling terjadi. Kenapa? Karena yang namanya rumah tangga itu dua berarti, suami dan istri, sehingga itu saling berperan. Sehingga saya tidak pernah mengatakan, oh salah suaminya saja, oh salah istrinya saja. Tidak. Pasti dua-duanya saling berperan, saling menguatkan keinginan itu. Kalau jelek ya jadinya jelek. Oke, kita coba bahas apa sih yang harus dilakukan gitu ya supaya rumah tangganya jadi baik, rumahnya memberikan hawa-hawa yang menyenangkan untuk sebuah rumah tangga. Saya buat tulisan di sini supaya rumah selalu memiliki aura energi yang positif, tidak tergantung perhitungan-perhitungan, tapi tergantung dari pikiran si penghuninya. Nah, oke, ada sebuah kalimat nih, rumahku ada surgaku. Ya, Baiti Jenati ya, rumahku surgaku. Ini sebuah pemahaman, sebuah sugesti yang sangat-sangat luar biasa sebetulnya. Ini sebuah sebuah pola pikir yang bagus. Bagaimana membuat rumah itu menjadi surga. Jadi apa? Sudah, buat enak saja rumahnya, nggak usah marah-marah. Misalnya anaknya mecahkan sesuatu, ya sudah, nggak usah dimarahi gitu ya. Misalnya ketika anaknya ngapain yang sampai pecah, jangan dimarahi. Anda lebih sayang sama anaknya atau sayang sama bendanya? Kalau saya, ketika anak saya memecahkan sesuatu, saya geser barang-barang pecah itu, saya buang. Saya lebih menjaga anak saya cek terluka atau tidak. Itu kalau saya dan istri. Kenapa? Saya membuat rumah seperti surga tanpa ada marah-marah, tanpa ada sebel-sebelan gitu ya. Jadi itu sebuah sugesti yang luar biasa. Nah, apa saja yang dikerjakan? Nah, ini dia. Yang pertama adalah sudah berhenti Anda sibuk mencari rumahku ini hitungannya bagus atau tidak gitu ya, catnya bagus atau tidak, apalagi pintunya bagus atau tidak, arahnya ke depan kah atau ke samping. Ini ada lepas dulu ya. Anda harus keluar dulu dari semua hal seperti itu. Kenapa? Itu nanti membelenggu hidup Anda. Akhirnya jadi kepikiran nih, oh iya pantesan rumahku warna catnya merah, jadi sering marah misalnya. Oh, warna cat rumahku hitam, jadi sering sedih. Nah, ini harus Anda buang dulu. Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya. Warna cat itu semuanya indah kok, warna merah, warna kuning, semuanya warna keindahan. Sehingga tidak perlu dipikirkan sesuatu yang jelek. Yang pertama. Yang kedua adalah, bersihkan rumah Anda, disapu, dikasih kalau di rumah saya kasih diffuser itu buat aromaterapi gitu ya, dipasang AC-nya, bahkan di dalam rumah saya ada kolam ikan itu sehingga ada suara gemici air. Saya buat air terjun di dalam rumah supaya ada suara gemiciknya. Lalu di belakang rumah saya itu atapnya saya kasih yang tembus ke atas bisa ngelihat langit gitu ya.
Kemudian di depan saya buat taman. Supaya apa? Supaya indah, supaya bersih. Ketika sudah tumbuhannya sudah tinggi-tinggi ya dipotong, dibersihkan. Nah, bersihkan dan perindah rumahmu. Ketika rumah Anda bersih, rumah Anda indah, otomatis Anda melihatnya menjadi suka, menjadi senang, menjadi bahagia. Nah, itu ngefek kepada pikiran Anda, sehingga Anda menjadi nyaman di rumah, menjadi betah, tidak mudah marah-marah. Kalau rumahnya indah dan bersih, ya bersih saja gitu ya, indah. Kalau catnya ada yang lupa, saya segera dicat ulang. Kalau ada apa tuh, kalau bahasa sawang-sawang gitu ya, ada kotan-kotannya, dibersihkan. Di kamar Anda dengan istri, dikasih tempat kasur yang bagus, dikasih bantal yang bagus, dikasih apa namanya AC supaya dingin gitu ya. Bersihkan dan perindah rumahmu. Supaya apa? Muncul rumahku, surgaku. Itu ngefek kepada keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga adalah, berpikirlah yang menyenangkan. Suami dan istri harus sama pikirannya, saling ngobrol. Jangan istri mikir A, suami mikir B. Nah, ini jadi bertolak belakang nanti. Tapi harusnya suami sama istri selaras nih, saling menguatkan. Saling apa ya? Kalau roda itu masuk klik gitu ya. Nah, menguatkan. Sehingga apa? Muncul support system. Istrinya didukung suaminya, suaminya didukung istrinya. Itu saling menguatkan. Anaknya didukung sama bapak ibunya ya. Jadi mendukung tuh satu rumah. Jangan misalnya nih anaknya dimarahin sama mamanya, lalu si anak ini ngadu ke bapaknya, bapaknya bela anaknya. Nah, ini salah, berarti tidak sinkron. Harusnya apa? Anaknya membiarkan dan katakan kamu salah nak. Banyak keluarga biasanya itu ini tidak sama cara mendidiknya, apalagi kalau Anda maaf masih menumpang di pondok mertua indah gitu ya, atau bersama keluarga yang lain. Ini yang biasanya jadi rancu. Anaknya dimarahi oleh Anda, ngadu ke neneknya, neneknya bela. Nah, di kepala anaknya muncul dualisme dualisme kepemimpinan dia, dualisme contoh. Nyontoh nenek ataukah nyontoh orang tuanya? Harusnya orang tuanya yang berperan di situ. Sehingga suami istri itu harus saling melengkapi, pikirannya menyatu. Makanya saya senang sekali ketika ada suami istri yang belajar HMC, supaya selaras nih, sama, nggak satu yang mikir A, satunya mikir B, satunya mikir uang, satunya nggak suka sama uang. Nah, ini jadi kacau. Nggak jadi tuh sakinah mawaddah warahmahnya. Tapi kalau yang satu suka sama uang pikirannya, satu istrinya suka sama uang, suaminya sama, nah ini jadi keluarganya jadi bahagia, jadi harmonis, jadi sejahtera, selalu penuh rezekinya dan happy-happy saja. Itu harmonisasi di sebuah keluarga. Harmonisasi kalau bahasa saya di telekomunikasi adalah dua frekuensi menjadi satu dan selaras. Lalu naik powernya, sehingga level powernya naik. Itu saja sebetulnya. Tapi kalau frekuensinya tidak sama nih, nanti saling melemahkan. Jadinya pasti turun level powernya. Makanya buat Anda yang sudah menikah, ngobrol lah, satukan frekuensi Anda, satukan pikiran Anda ke satu tujuan yang sama, supaya apa? Supaya impian itu cepat terjadi. Bagian yang belum menikah, nah carilah calon suami atau istri yang memang bisa melengkapi Anda, bisa support Anda. Susah? Enggak juga. Anda bisa pakai telepati untuk menarik jodoh. Anda bisa menggunakan rumus di AMC untuk mempengaruhi orang lain supaya mau sama Anda. Anda pengen punya pasangan yang kaya? Bisa saja. Tergantung Anda. Kenapa? Bagaimana hidup Anda tergantung dari isi di kepala Anda. Jadi, buat Anda yang sudah menikah, kerjakan 3 tips ini supaya apa? Rumah tangga Anda harmonis terus gitu ya. Dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak Anda. Tentunya contoh juga untuk sekitar Anda. Yang belum menikah,
Jadikan ini sebagai bekal dalam hidup Anda menjalin pernikahan yang tentunya Anda inginkan menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Rumahnya menjadi surga. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.